Sebelum saya memberikan satu kado firman, keluar dari hasil renungan saya secara pribadi dengan Tuhan, alangkah baiknya Anda juga memberikan kado pada orang yang di sebelah kanan kiri Anda berupa senyuman jikalau ada bersama seseorang sekarang ya. Kalau Anda sendirian juga tersenyumlah. Tuhan senang sekali melihat Anda gembira. Saya berikan judul firman Tuhan yang saya bagikan ketika Yesus tertawa. Hah? Yesus pernah tertawa? Ada ayatnya. Saya ajak Anda untuk melihatnya sebentar lagi ya. Ketika Yesus tertawa, tips bergembira. Penting sekali. Ada pepatah begini dalam bahasa Inggris ya. Eat an apple a day and you may keep the doctors away. Makan apel tiap hari, maka kita nggak perlu ke dokter lagi. Kalau kita makan sehat, makan buah-buahan, sayuran, olahraga. Kalau itu hanya fisik saja. Tapi tahukah Anda bahwa hati yang gembira adalah obat? Itu obat yang paling natural dan bebas biaya lagi. Masalahnya bukan orang nggak mau happy. Banyak orang nggak mampu untuk bergembira. Karena mereka hidupnya lagi susah. Saya ngerti. Makanya itu carilah alasan untuk sukacita dari tempat yang maha tinggi. Nah, kalau kita cara perspektifnya, kalau kita punya cara pandang maksudnya, perspektif kita berubah, hati kita juga akan mengikutinya. Mari kita buka sama-sama di Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-21. Ucapan syukur dan bahagia. Ini satu-satunya di seluruh Alkitab. Yang menjelaskan bagaimana Yesus tiba-tiba happy banget atau bergembira luar biasa. Ayat 21 bunyinya, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Ayat yang ke-21, pada waktu itu juga, bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Dalam bahasa Yunaninya, kata bergembiralah di sini itu konotasinya thrilled with joy atau happy-nya luar biasa. Ini dalam bahasa Inggrisnya bunyinya kurang lebih begini. And Jesus rejoiced strongly. Yesus bukan hanya happy so-so atau ya pokoknya bergembira dengan senyum dikit di wajah. Kesannya Yesus tertawa, bukan hanya smile doang di wajah. Karena waktu itu, ayat ini berkata, bergembiralah Yesus. Kata bergembiralah Yesus itu nggak main-main. Berkali-kali Tuhan Yesus digambarkan sedang meratap, menangis, seperti waktu Lazarus mati, ada di kuburan, masih gula hatinya, and Jesus wept. Salah satu jikalau bukan ayat yang terpendek di Alkitab, maka menangislah Yesus. Seingat saya, paling tidak di dalam kitab Injil 3 kali Yesus dikatakan sedang weeping atau sedang meratapi atau sedang menangis. Tetapi kali ini satu-satunya ayat saya tidak temukan lagi. Bergembiralah Yesus. Yesus tertawa. Saking senangnya, ini bukan gembira biasa, ini gembira hingga ekspresinya tidak bisa sembunyi. Bayangkan kalau Anda sangat senang itu gimana? Ada orang yang berkata, ya teriak. Ada juga yang naik ke kursi dan sofa, melompat-lompat di sana. Langsung kita kekanak-kanaan. Tentunya Yesus nggak begitu ya. Saya nggak berani bayangkan beliau demikian. Tuhan Yesus tapi minimal jikalau bukan tersenyum, pasti tertawa, terbahak-bahak. Tuhan berkata, ha gitu ya. Dan itu murid-muridnya pasti terkejut. Melihat Yesus begitu senang. Tapi, jikalau bergembiralah Yesus di sini itu artinya ekspresi, kalimat berikutnya dalam Roh Kudus itu alasannya bergembira. Karena orang gila juga tertawa sendiri. Orang yang sakit jiwa bisa terbahak-bahak tanpa alasan. Kita punya sukacita itu bukanlah tanpa alasan yang jelas loh ya. Justru kita anak-anak Tuhan itu patut
bahagia, patut bergembira, harus bersukacita, karena kita ini punya alasan yang orang dunia nggak punya. Bahkan lagu sekolah minggu bunyinya happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Dari kecil kita diajari, kalau kita dari kecil sudah orang Kristen loh ya, kita ke sekolah minggu, nggak mungkin kita luput dari lagu itu. Orang Kristen itu orang yang paling happy di seluruh bumi. Bukan karena dia nggak punya masalah, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus, itu bicara tentang alasannya. Kalau kita anak-anak Tuhan, alasannya apa? Karena nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Kalau Anda baca ayat-ayat sebelumnya, saya nggak bacakan, itu kembalinya 70 murid setelah mereka mengusir setan, menyembuhkan orang. Yesus melihat setan itu jatuh dari langit. Lalu mereka bergembira, fine-fine saja. Oke sih, kita happy karena kita dipakai Tuhan. Mujizat terjadi manifestasi kerajaan sorga secara sensasional juga. Bukan diam-diam kerajaan Allah itu di dalam hati. Terjadi demonstrasi. Siapa sih nggak happy? Tapi Tuhan ujungnya bukan menegur mereka, mengingatkan bahwa alasan mereka happy yang paling dalam, dan alasan mereka happy paling tinggi, tidak lain adalah nama mereka tertulis dalam kehidupan. Nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan. Seperti lagu tadi, happy ya, saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian. Bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Kata dalam Roh Kudus itu adalah, dalam bahasa Inggrisnya bunyinya begini. And Jesus rejoiced deeply, not only greatly or strongly, nggak hanya happy-nya itu intensif sekali, happy-nya itu ekstrim, tetapi dalam sekali. Karena ada sumur yang tidak berhenti. Kalau kita tahu bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Tiap pagi bangun tidur, kita punya alasan bahagia sekalipun hidup kita susah. Waktu kita bangun tidur, kita sadar, aku anak Tuhan, harusnya kita orang yang paling bahagia. Sukacita itu nggak bisa dicuri. Apapun terjadi Tuhan, hidup kalau Kristus, mati adalah keuntungan, aku berhak bahagia hari ini. Masalah akan kuhadapi satu persatu, kesusahan sehari adalah untuk sehari. Tetapi pagi hari, saya sapa Tuhan, saya bisa nyapa Tuhan aja, betapa beruntungnya aku ini. Saya tiap pagi bangun tidur berkata begini, bukan roh agamawi loh ya. Ini saya tidak menyebut agama maksudnya. Tapi hubungan dengan Allah. Every morning, setiap pagi saya bangun tidur, saya sukacita. I'm happy that I'm a Christian. Saya bangga dan bergembira karena saya adalah orang Kristen yang lahir baru. Saya adalah anak Tuhan. Itu bukan KTP-nya. Saya merujuk atau menunjuk kepada hubungannya. Nah, Yesus kali ini bergembira dalam Roh Kudus. Karena apa ya? Saya tunjukkan betapa mulianya Juru Selamat kita. Tidak ada ayat lain yang menunjukkan Yesus begitu bahagia. Bukan berarti Yesus itu sedih terus. Enggak. Cuman memang hanya satu ayat ini aja yang menceritakan demikian. Coba kita baca ayat 21 sekali lagi. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Oke, belum ya? Belum ketahuan kenapa dia happy. Kalimat berikutnya menunjukkan, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Alasan Tuhan bergembira demikian rupa kali ini adalah karena sukses murid-muridnya. Can you be happy for other people's success? Bisa nggak kita bahagia untuk keberhasilan orang lain? Tuhan Yesus bergembira luar biasa karena sukses murid-muridnya. Murid-muridnya ini juga sahabat-sahabatnya. Bisa nggak kita itu happy karena orang lain diberkati? Apalagi kalau orang lain itu bukan orang lain sama sekali, itu teman-teman kita. Jangan jauh-jauh. Kadang-kadang sesama keluarga aja, lihat yang satu dipakai lebih aja kita bisa iri kok. Jangan jauh-jauh, saudara aja yang satu dipuji, yang satu lupa untuk dipuji oleh papa mama, bisa berantem di antara mereka. Bisa punya perasaan saling tidak enak. Tapi Tuhan Yesus itu beda sama kita. Hati Tuhan itu besar sekali. Dia kan juru selamat.
Memang di dalam dirinya ada DNA berkorban. Tuhan gak pernah di dalam cerita yang lain itu segembira ini. Tapi kali ini Tuhan happy karena melihat murid-muridnya dipakai oleh Bapa. Bapa, engkau sembunyikan semua itu dari orang bijak, orang pandai. Tapi these nameless children of mine, ini anak-anak rohaniku ini yang tanpa nama, tanpa wajah. Zaman itu siapa tahu Petrus, sekarang kita tahu karena ada Injil. Zaman dulu siapa tahu Filipus, siapa tahu Yakobus, Andreas apalagi jarang disebut. Tapi mereka ketika dipakai dan diberkati, ketika mereka diurapi, Yesus happy. He was happy in his friend's success. And he was happy for his nameless children when they prosper. Dia bangga dan sukacita ketika anak-anak rohaninya ceritanya, mereka itu dipakai oleh Bapa. Dia senang ketika mereka berhasil dan ketika mereka diberkati. Ketika mereka makmur, orang lain mujur. Harusnya itu menimbulkan rasa syukur di dalam hati kita. Bukan perasaan Kain yang iri hati dan cemburu. Tuhan tuh baik sekali ya. Ternyata bergembira itu gampang tipsnya. Gak akan pernah kehabisan alasan kalau kita itu bisa senang untuk orang lain. Kita akan menjadi orang yang turut berbahagia. Dan yang meraup untungnya kan kita. Sekalipun mereka yang diberkati. Sebab orang yang happy itu diberkati juga. Berapa mau beli sukacita? Zaman ini orang high pakai narkoba. Orang harus pakai berbagai macam cara yang berbayar supaya mereka itu bisa merasakan adrenalin mereka. Makanya itu hati yang gembira adalah obat. Siapa yang untung pada akhirnya? Ya yang sukacita. Malah bisa-bisa orang lain diberkati. Kita lebih beruntung dari mereka. Mereka punya berkat materi, kita umurnya panjang. Kita punya kesehatan karena hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah keringkan tulang. Tuhan tuh mau memberkati kita, tapi aneh cara Tuhan memberkati. Cara Tuhan memberkati nggak tentu langsung kasih kita materi, jawab doa kita. Tapi buat kita happy dari dalam. Rejoicing deeply in the Holy Spirit, di dalam Roh Kudus. Belajar dari Yesus, kalau dia adalah guru kita muridnya, ya kita harus belajar dari dia dong. Dan seorang guru, seorang murid tidak melebihi gurunya. Murid akan menjadi seperti mentornya. Belajar dari Tuhan. Happy for other people. Bahagia untuk orang lain. Ayat 22, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa dan siapakah Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Lihat, sukacita itu ternyata adalah pernyataan. Bapa hanya menyatakan kepada orang yang dikenannya. Semua diserahkan oleh Bapa, sudah ada padaku. Seorang pun tidak tahu siapa aku kecuali Bapa. Tidak ada satu orang pun tahu Bapa selain aku. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Tahu nggak, sukacita itu bukan sekedar feeling high atau kita itu merasakan happy dengan definisi duniawi. Bukan. Tahu nggak, if your heart can give thanks, it is a revelation. Kalau hatimu bisa bersyukur, itu pewahyuan. Itu Bapa yang membisikkan. Bapa yang membisikkan kepadamu. Yesus yang memberikan kepadamu. Kita lihat lagi ya, tarik ke atas ayat 21 di kalimat terakhir. Coba lihat kalimat terakhir, ada tulisan begini. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Setelah Tuhan mencetuskan alasannya happy, karena engkau, Bapa menyatakan kepada orang kecil, lalu setelahnya Yesus berseru, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Kata ya Bapa situ adalah suara keras sebenarnya. Setiap kali Anda melihat ya Bapa, seperti ketika Yesus berdoa, di depan kuburan Lazarus sebelum dia membangkitkannya, dia berseru kepada Bapaknya, Bapa. Setiap kali ada kata ya Bapa, itu seruan. Ternyata ketika Yesus bergembira, saat Yesus tertawa, Yesus jadikan itu ucapan syukur. Berapa banyak di antara kita kalau kita happy kita nggak berdoa? Kalau kita happy langsung hilang dari peredaran Allah. Tadinya kita menangis-nangis di kaki Tuhan, minta sesuatu dari tangannya. Setelah diberi, kita ngilang. Seperti 9 orang kusta dari 10 yang disembuhkan. Tapi Yesus beda. Setelah Tuhan Yesus happy, ketika dia tertawa,
Hal yang pertama dia lakukan setelah emosi bahagia adalah break into praise. Dia berkata, ya Bapa. Itu seolah-olah Yesus berseru, I thank you my Father. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Setiap kali Yesus bergembira, ujungnya selalu memuji Bapa. Setiap kali Yesus happy, berakhir pada roh doa. Dan sebuah seruan iman. Terima kasih ya Bapakku yang ada di dalam sorga. Menurut saya, haleluya lebih bagus daripada hore saja. Kalau kita happy, kita senang kan, hore! Ada yang lebih appropriate, lebih tepat dari itu. Ketika sengat bahagia itu mengena ke hatimu, tiba-tiba ada perasaan tinggi karena Anda dapat sesuatu, kan pasti ada alasannya. Apalagi untuk alasan mulia seperti orang lain diberkati. Hal pertama yang harus Anda dan saya ingat lakukan is to break into praise. Sebab yang kesatu yang patut mendapat kemuliaan setiap kali dia menggirangkanmu, setiap kali hatimu menemukan happiness, setiap kali jiwamu bersuka cita, nomor satu yang layak menerima pujian, yang pertama yang patut mendapat kemuliaan adalah Bapamu yang ada di dalam sorga. Saya pilih haleluya daripada hore saja. Jikalau apapun alasan saya bergembira saat itu, saya akan lampiaskan ke atas sebelum saya nikmati di bumi. Dan itu yang Tuhan ajari. Ketawa sih sama, semua orang bisa tertawa. Tapi Yesus tertawanya di bawah ke tata Bapa. Saya mau belajar seperti Tuhan. Dialah guruku, dialah jalanku, kebenaranku, dialah hidupku. Yesus seperti apa? Saya mau kayak gitu. Yesus kalau begini, saya mau belajar juga sama. Yesus itu mentor kita semua. Dia maha guru, bukan hanya Tuhan dan Juru Selamat. Dialah teladan dengan T huruf besar. Sekarang saya ngerti, kalau saya happy, saya harus berbuat apa. Setiap kali saya senang, saya akan masuk ke ruang doa saya. Kalau saya sendirian loh ya, atau kalau saya sedang di rumah, saya berlutut atau saya duduk, saya berkata, thank you, Father. Kalau saya tidak bisa bicara keras-keras, ada orang di sebelah saya, ada orang di sekeliling kita nggak usah seperti orang Farisi yang mencari perhatian, nggak usah caper gitu. Tapi kalau nggak ada orang, saya biasanya angkat tangan di ruang studi saya. Di kamar saya ada sebuah ruang saat teduh saya secara pribadi, saya angkat tangan saya dan berkata, thank you Father, terima kasih Bapak. Saya belajar dari guru saya, dari rektor sorga, Yesus Kristus namanya. Oh, I love him. Makanya itu saya senang sekali kalau setiap kali Tuhan senang itu ya saya double senang. Karena kalau Tuhan senang itu ya, Yesus itu manis sekali. Tiap kali dia happy, kalau dia itu senang karena kita. Makanya ada lagunya, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Kalau kita menyenangkan dia, kalau Tuhan happy itu ya, aduh kita kena imbasnya. Roh kita dulu tiba-tiba kayak bersuka cita dalam Roh Kudus, entah kenapa. Yang membuat saya paling happy tahu apa? Ketika melihat satu orang berdosa bertobat. Ketika saya melihat jiwa-jiwa yang tersesat ditemukan. Ketika saya melihat mereka yang terhilang diselamatkan, itu kayaknya tertular dengan malaikat di sorga. Happy-nya itu tiada duanya. Barang itu bisa senang sebentar, 2 minggu kemudian bosan. Atau kita bisa bagaimana di sebuah rumah yang mewah, sekalipun itu pemberian, percayalah, setelah 1 tahun, Anda tidak akan terasa di dalam rumah mewah. Itu hanyalah rumahmu. It's just your house, your home, dan Anda terbiasa di situ. Tapi kalau satu ini nggak pernah selesai happy-nya. Kalau kita melihat orang berdosa diselamatkan oleh Tuhan. Ayat yang ke-23, sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Ini interesting loh ayat 23. Yesus gak berhenti simpan happy untuk diri sendiri. Ketika Yesus tertawa, Yesus bagikan sukacitanya. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya. Jadi Yesus punya joy atau sukacita itu contagious atau sangat menular sekali.
Kalau sukacita yang dari Tuhan di dalam hidup kita itu pasti akan mempengaruhi orang lain. Makanya itu orang menggerutu, mengeluh itu sangat menyesatkan. Seperti bangsa Israel, ada the spies atau ada 12 pengintai yang bersukacita hanya 2. Yang 10 mengeluh, seluruh bangsa keracunan semua. Tetapi sukacita itu juga bisa sangat menular. Makanya itu jangan disimpan. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri. Dia berpaling. Saya bisa bayangkan waktu Yesus berpaling itu wajahnya pasti ada aura sukacita. Entah Yesus senyum kek atau gimana. Lalu Yesus berkata begini, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tapi nggak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Yesus membantu para murid-muridnya yang mungkin lagi bete, bad mood, mungkin lagi muram wajahnya. Kan banyak. Apalagi hari-hari ini, orang yang mukanya begini terus loh. Kadang-kadang kita nggak nyadari ya. Coba ya, cara kita memandang seseorang. Misalkan kita kenal nih, tapi kita masih ragu-ragu untuk menyapa. Saya pernah ya, dari waktu di tempat umum gitu, saya jalan gitu ya, lalu dilihatin orang begini. Saya kira dia marah sama saya, sampai saya introspeksi, saya ini salah apa? Mungkinkah tadi di parkiran, lalu saya duluan masuk, lalu dia marah sama saya? Misalkan di sebuah pusat perbelanjaan, mungkinkah dia tadi ketemu sama saya di parkiran? Saya nggak kenal dia. Gini. Jadi gampang misunderstanding, gampang salah paham. Makanya itu wajah jangan dibuat muram-muram terus, karena kalau wajah muram lama-lama juga susah hati itu happy. Karena kita ini orang-orang Asia itu lebih pelit senyum. Ayo, jujur terus terang. Nah, setelah itu tak lama kemudian ternyata saya disapa, ternyata itu orang kenal saya, lalu dia baru senyum. Untung kesan pertama begitu menipu. Saya kira dia marah sama saya. Wajah kita itu loh kurang latihan otot senyumnya. Kita tuh lebih suka gravitasi ke bawah. Begitu terus. Waktu Yesus berpaling, saya yakin wajahnya enggak begini. Saya yakin enggak. Saya yakin wajahnya itu ceria. Apa salahnya sih wajah ceria? Apalagi kalau Tuhan katakan hati gembira itu obat. Obati dirimu sendiri, itu bukan terapi loh, itu healing. Kalau terapi itu kan proses, ini healing. Hati gembira adalah obat, itu healing. Itu kesembuhan. Berpalinglah Yesus pada murid-muridnya tersendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Selain itu, Yesus menaruh dalam kata-kata, menolong murid-muridnya untuk menyadari berkat unik yang mereka miliki. Orang yang bergembira dalam Tuhan akan sanggup membantu orang lain untuk bergembira dalam Tuhan juga. Orang yang punya attitude sikap hati yang positif akan membantu orang lain untuk melihat donatnya dan melupakan lubangnya. Yesus itu ajari mereka, guys, do you know how uniquely blessed you are? Tahu nggak kalian itu betapa diberkati oleh Bapa? Dan berkatmu itu unik sekali loh. Berapa banyak nabi dan raja ingin melihat yang kau lihat dan mendengar apa yang kau dengar. Contohnya, ini andai kata kalau dikembangkan ya sama Tuhan, Raja Daud akan bayar dengan seluruh harta kerajaannya, semua emas perak permata bahkan tahtanya, untuk melihat hari ini anak Daud mencelikkan mata orang buta, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan. Dia hanya membawa hadirat Allah yang tidak kelihatan, yang hanya terasa-terasa saja. Dibawa masuk ke Yerusalem, yaitu tabut perjanjian ada, dia berani nari-nari seperti orang gila, sampai diejek oleh istrinya. Apalagi melihat wujud hadirat itu, bukan hanya yang kelihatan, bukan hanya maksud saya, bukan hanya yang tidak kelihatan. Kalau dia melihat wujudnya, yaitu anak Allah, dan melihat langsung pekerjaannya, saya yakin Daud pasti akan membayar harga berapapun untuk kursi VIP itu. Kursi VIP itu kuberikan sekarang cuma-cuma kepada nelayan. Untuk melihat langsung dari lokasi paling strategis, center stage, langsung di pusat panggung, di row atau barisan ke-1. Dan melihat Yesus beraksi. Melihat pekerjaan Bapakku, sebab sekarang belum malam tapi siang hari. Bapakku bekerja, aku harus bekerja juga. Wow! Coba bayangkan, Yesaya akan menggantikan dengan apa saja demi supaya mendengarkan Yesus berkhotbah.
di atas gunung bebukitan itu memberikan sabda bahagia. Yesaya Anda pernah baca? Kitab Yesaya itu panjang, ini salah satu favorit saya. Ini menurut saya Yesaya adalah jenius literatur. Dia bisa menulis demikian rupa kalau Anda baca semuanya itu, wow. Ini adalah pena seorang yang tahu apa yang dia tuliskan. Itu semua wujudnya ada pada pengajaran Yesus di Perjanjian Baru. Berbahagialah, lalu Yesus berkata, barang siapa menampar pipi kanan, menampar, berikan pipi kirimu. Yesus bisa mengolahnya demikian rupa, bahkan memberi terang kepada seluruh tulisan Yesaya. Yesaya seorang yang sangat ahli dalam pena. Dia akan beli berapapun juga untuk duduk di sini, di bawah kaki Yesus seperti Maria, dan mendengarkan pengajaran Sang Mesias Juru Selamat. Tapi kursi itu kuberikan kepadamu. Wow. Sehingga murid-muridnya berkata, iya Tuhan. Saya kasih 3 tips sederhana untuk bergembira hari ini, supaya kita semuanya bisa sengaja untuk happy, dan punya alasan dari Roh Kudus. Ya, ini tips saya untuk Anda, untuk kita, supaya kita praktekkan dengan iman. Nomor 1, minimal tersenyumlah. Oke? Jadi, ayo kita latih diri kita untuk wajah kita itu lebih ceria. Itu lebih enak sih di rumah. Bayangin kalau semua cemberut. Di luar sana juga salah paham, orang dilihatin begitu terus. Ternyata ya, to be a blessing is very simple. Ya, kalau kita smile ya, itu sudah jadi berkat buat orang lain. Tapi Pastor Philip, mana bisa saya senyum? Hidup saya lagi susah. Telur dan ayam mana dulu? Saling dahulu-mendahului kan? Tuhan bisa ciptakan hewan dulu lalu bertelur. Tapi hari ini, mana ada ayam kalau tidak bertelur dulu? Jangan tunggu semuanya bagus, baru tersenyum. Bisa-bisa, karena kita tersenyum, bergembira karena Tuhan, maka Tuhan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Gara-gara kita bergembira karena Tuhan. Bisa jadi karena kita tersenyum, hidup kita juga akan mengalami berkat. Saya tidak ajarkan untuk kita senyum pura-pura. Dibikin-bikin gitu tuh, aduh, jelek sekali. Makanya itu, nomor 2, selalu bersyukurlah. Kalau tadi adalah ekspresinya, sekarang ini alasannya. Kita tidak perlu denial, kita tidak perlu menyangkali. Kalau kita susah ya susah. Bersyukur itu bukan berarti menyangkali kalau hidup kita sedang susah. Itu serahkan pada Tuhan. Bersyukur itu berarti mencari alasan Tuhan Yesus di dalam setiap keadaan. Untuk kita berterima kasih kepada Bapa. Seperti yang saya ajarkan tadi, kalau kita tidak punya alasan dalam diri sendiri, carilah alasan dalam diri orang lain. Bersyukurlah untuk keberhasilan mereka. Atau hal-hal kecil yang kita bisa syukuri hari ini. Kebanyakan kita kan bersyukur tentang apa yang kita bisa peroleh dalam hidup ini. Tapi jarang di antara kita yang sengaja bersyukur untuk hidup itu sendiri. Pernahkah Anda bersyukur hari ini bangun tidur tadi pagi? Anda bukan bersyukur untuk apa yang terjadi di hidup Anda. Atau apa yang belum terjadi. Bisakah Anda bersyukur hari ini Anda masih hidup? Bisakah kita bangun tidur dan berkata, thank God I'm alive. Terima kasih Tuhan, aku masih hidup. Kita kan hitung-hitung yang ada dalam hidup, tapi kita nggak pernah memperhitungkan hidup itu sendiri. Kalau orang itu dipenuhi Roh Kudus, dia akan menemukan alasan bersyukur dalam segala keadaan dan setiap kondisi. Selalu bersyukurlah. Kalau kita menemukan alasan bersyukur, senyum jadi mudah di wajah. Yang terakhir, jadilah berkat. Chicken or egg first. Yang seperti saya katakan tadi, telur dan ayam mana duluan? Apakah saya diberkati dulu, baru saya bergembira karena Tuhan? Oh no, kita bisa happy by choice. Kita bisa bahagia karena pilihan. Jadilah berkat bagi orang lain. Jadilah berkat dalam hidup orang lain. Jadilah sukacita mereka. Jangan menjadi salibnya orang. Yesus itu waktu berpaling pada murid-muridnya dan mengajari mereka untuk cari alasan bergembira. Yesus sendiri adalah alasan murid-muridnya untuk bergembira. Sadarkah Anda? Kalau enggak, pasti mereka muak. Pasti mereka menolak. Tapi ketika Yesus berpaling dan ajari mereka untuk melihat unique blessings atau berkat yang tersendiri, atau semua berkat unik yang sudah mereka nikmati, namun mereka kurang syukuri, Yesus sendiri adalah berkat unik itu juga. Jadilah berkat yang unik dalam kehidupan orang lain. Jadilah berkat. Karena ketika Anda menjadi berkat bagi orang lain, Anda pun akan semakin diberkati.
Ketika orang lain bahagia karena Anda pun juga akan tertular bahagia. Menjadi lingkaran Tuhan, bukan lingkaran setan. Menjadi telur atau ayam saling mendahului. Ada ayam, ada telur, ada telur, ada ayam. Saya percaya sukacita itu demikian rupa menularnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, a smile can bless other people. Senyuman saja, apalagi kalau Anda giving compliment. Belajar memuji istri Anda, memuji suami Anda, memuji masakannya, memuji anak-anak Anda. Belajar memuji bukan berarti hanya memuji doang, kadang-kadang perlu menegur. Tapi juga jangan menegur melulu, belajarlah memuji juga. Apa susahnya sih, apa salahnya membuat orang lain senang di sekeliling Anda? Kenapa tidak jadikan itu goal dalam kehidupanmu? Hati gembira adalah obat. Bisa nggak kita gembira sendirian? Nggak bisa. Kalau kita gembira, orang lain sedih, lama-lama kita pun akan cemberut muka. Ciptakan suasana yang lebih happy di dalam rumahmu. Jadilah berkat dulu. Ya, 3 tips sederhana. Ketika Yesus tertawa, ini tips bergembira nomor 1, minimal apa? Tersenyumlah. Kedua, selalu bersyukurlah. 3, jadilah berkat atau jadilah berkat dahulu. Ada sebuah lagu yang saya mau nyanyikan bersama dengan Anda. Ini lagu ditulis oleh salah satu pastors di Gereja Mawar Sharon yang punya sense of humor atau punya selera humor yang tinggi. Ya, Pastor Yudi. Ini lagu, betul ya Pastor Yudi yang tulis ini lagu. Ini lagu ditulis oleh salah satu orang di antara kami yang paling lucu. Dan dia sangat cinta Tuhan. Tapi kalau nggak salah, lagu ini lahir dari sebuah pergumulan. Dan justru Tuhan ajari dia untuk selalu mengucap syukur. Kita nyanyikan lagu ini ya.